Walantar to angkal Yahudu wala nasaro hatta tatabi. Mereka ini kaum bajingan-bajingan, kaum bangsat-bangsat yang tidak bisa dipercaya mulutnya, apalagi hatinya, apalagi kelakuannya. Oke, kalau Nasrani itu kaum bajingan dan kaum bangsat, kenapa Muhammad harus percaya sama Warokoh bin Naufal dulu? Karena tanpa pendeta Nasrani, bangsat dan bajingan itu, Muhammad gak bakalan tahu kalau sosok yang menyeramkan itu Jibril utusan Allah loh dul. Nggak bisa, saudara. Jangan pernah percaya. Kalau saudara tidak mempercaya ini, berarti saudara tidak percaya dengan Al-Quran. Tuh, dengerin apa kata mualaf kebanggaan umat Islam ini. Karena terlalu berat beban hidayahnya, makanya kalau ngomong sudah mulai gak jelas. Menurut kalian, apa betul orang yang dapat hidayah mualaf justru mulutnya isinya comberan semua? Kalau menurut Agustan, kaum Nasrani itu bajingan dan bangsat semua, otomatis pengikutnya Isa bangsat dan bajingan semua dong. Termasuk pendeta pamannya Khadijah Warokoh bin Naufal dong. Mari kita cross check dalam Qurannya ya. Quran surat 3 ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang kafir, yang menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Tuh kan, Quran bilang pengikut Isa itu adalah di atas orang-orang kafir. Artinya pemegang kitab Isa itu adalah orang yang benar dul. Kok malah dikatain bangsat dan bajingan semua sih sama si Mola Peyot ini? Tidak percaya dengan firman Allah, berarti saudara sudah murtad. Nah loh, yang gak mau percaya Al-Quran disebut murtad loh sama Agustan. Baiklah, mari kita baca lagi Qurannya ya. Dalam Quran surat Yunus ayat 94, kalau engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab suci sebelum kamu. Artinya pemilik kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil. Tapi sama pengikutnya Muhammad malah bikin fitnah kalau Taurat dan Injilnya lenyap di telan bumi. Gimana dong? Berarti yang murtad dan kafir siapa dong dul? Padahal Qur'annya saja bilang kalau ragu Al-Quran nanya dong sama yang pegang kitab Bani Israel, bukan malah nanya sama agama pagan Quraisy Arab, ya kan? Ini malah dibangsat-bangsatin loh sama si Agustan. Sesuai saran Agustan harus baca Al-Quran. Mari kita baca lagi ya. Quran surat 5 ayat 47. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Pertanyaannya, 1. Kitab Injil itu firman Allah yang diturunkan bukan? Kedua, ini firman Allah masih berlaku atau tidak? Silahkan direnungkan ya. Tapi kalau kitab Injilnya saja difitnah lenyap, penganutnya dikatain bangsat dan bajingan semua, bagaimana orang mau percaya Al-Quran toh Mbah Agustan? Loh, ini perintah loh ya, ini perintah, bukan karena Agustan. Tetapi sekali lagi prinsip daripada hitam putihnya hidup dan perkataan saya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya saya berani, saya lebih baik minta laknat. Ya. Minta laknat. Bangsat satu ini, anak lonte ini, mudah-mudahan nonton ini ya, bajingan ini. Papa yang baik ya tidak akan menjadikan anak-anaknya komoditi agama. Ya, ini kalimat-kalimat bajingan ini, bangsat ini ya. Ya, anjing gereja ini seperti ini saudara, anjing gereja seperti ini, catat ini anjing gereja ini ya. Seorang seperti Andri, saya puji, ternyata di bajingan. Dan kamu ya, kamu adalah anak-anak lonte ya. Orang-orang kafir itu seperti ini saudara. Dan orang-orang mualaf itu seperti ini ya. Tidak akan ridho sebelum mereka kita mengikuti milah mereka. Dengan cara apapun, sehalus apapun. Tetap apa? Babi-babi haram dan anjing-anjing pincang. Wih, ternyata agama lain itu dianggap seperti hewan yang cacat toh. Pantes mau bikin gereja saja udah dicekal dan suka dibom. Wah, makin ragu jadi mualaf dong anaknya kalau agama yang dianutnya mengajarkan kebencian seperti ini. Secara eksplisit dan jelas si bajingan ini nuduh saya ya. Papa yang baik. Hei bajingan bangsat,
Yang bangsat itu kalian. Ketika kalian menjajakan agama di pinggir-pinggir jalan sambil teriak, menyebarkan pamflet, mempengaruhi orang. Oke, dalam kenyataannya, mari kita lihat siapa yang suka begitu, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa yastasirul muslim. Allahu Akbar, wa yastasirul muslimin. Aqsana la haytanukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Agama kamu catat ya, agama bangsat, agama bajingan ya. Dan yang bikin onar dunia ini adalah kekristenan. Ya. Apa? Kau hancurkan negara-negara Islam dengan politik segala caramu itu. Si ular beludak itu ya. Kamu harusnya malu bangsat, Andre. Bajingan tengik kamu. Mama kamu tuh lonte. Papa kamu tuh germo. Menelurkan anak seperti ini. Nggak mungkin kalau mama kamu, mami kamu kalau nggak lonte dan papa kamu nggak germo. Tidak akan mungkin menelurkan anak seperti kamu. Ya. Dan kamu katakan cuan. Ini cuan endasmu peyang ya. Yang bajingan itu ketika gereja-gereja menyembur-nyemburkan kebencian terhadap iman dan Islam. Saya selama 3 tahun tidak pernah mendengar ketika ya Jumatan nyinggung Kristen, nggak pernah. Ya. Kalian kalau ada coba persoalan pribadi tentang Islam misalnya, ustadznya kena amoralitas, wah sudah jadi bahan khotbah sama germo-germo rohani bajingan-bajingan tengik ini ya. Ini yang membuat saya nggak peduli. Tapi jujur Andre, kalau aku ketemu kamu tak tebas leher kamu. Ya. Kau samakan komoditi agama. Lah inilah bajingan-bajingannya orang Kristen, saudara. Dia tidak pernah melihat jidatnya. Bagaimana amanat agung itu dipergunakan dengan serampangan, nggak punya aturan. Sudah ada SKB 2 Menteri tentang aturan syiar agama. Mana dia pergunakan? HAM itu hanya khusus untuk orang Islam. Kalian itu hanya tai kucing ya. Tetapi bajingan-bajingan orang Kristen yang memurtadkan orang Islam, ya, yang menjual agama dari rumah ke rumah. Kamu diem saja anjing kamu. Bangsat kamu ya. Dalam live itu saya menggoda-goda akidah Islamnya. Loh, saya menggoda apa? Ini kan ditambah-tambahi. Papa tunggu murtad kamu ya nak. Ini kan bajingan. Ya. Gigolo bangsat kamu sekali lagi ya. Bajingan tengik kamu. Kamu buah demi Tuhan langit dan bumi. Kalau aku ketemu kamu, tak penggal leher kamu. Ingat ya, ular tidak akan pernah menjadi merpati. Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Nah, gimana teman-teman semua? Apakah kalian semua tertarik dengan hidayah Islam seperti yang ditujukan oleh Agustan tadi? Selama pernyataan Agustan dibela umat Islam, sudah otomatis begitulah hidayahnya.
Kecuali semua umat Islam mengecam perkataan Agustan tadi. Berarti itu bukan hidayah Islam namanya. Nah, sekarang bagaimana respon umat Islam yang nonton video ini? Jika Agustan beneran dapat hidayah, berarti inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Lalu bagaimana tindakan umat Islam ketika ajarannya justru dinista oleh Agustan sendiri? Jika menurut kalian umat Islam mengatakan itu bukanlah hidayah, menyerang pribadi dengan perkataan cacian, mengancam, memfitnah, menghina kekristenan, serta mulut penuh sumpah serapah ingin memenggal kepala orang atas nama Allahnya, mohon tulis di kolom komentar ya, apa pendapat Anda jika seorang mualaf yang justru menunjukkan ajaran yang sadis di media atas nama Islam. Oke, selanjutnya saya juga meminta pemirsa untuk mendengarkan tokoh Islam yang katanya juga mengaku punya personel untuk dikerahkan menyerang jika gereja dibangun. Nah, saya juga meminta pendapat teman-teman semua, apakah ini juga disebut ajaran Islam? Tidak ada satu kekuatan yang besar yang dapat kita bangun kalau tanpa berjamaah. Mestinya yang hadir bukan segini. Kiai-kiai Cilegon, aja ke keluar doang. Saatnya membela agamanya. Allahu Akbar. Sing Bojonegara hadir, tidak akan mungkin Kiai Bojonegara tahu Al-Fatihah tanpa kiai-kiai daripada kota Cilegon. Betul. Siapa itu? Termasuk Ki Wasit. Mana cucu Ki Wasit? Nongol. Mestinya hadir Kiai Mansur di sini. Hadir mestinya. Kenapa? Daripada harga diri umat Islam Cilegon diinjak-injak, lebih terhormat Haji Saiful dibunuh sekarang. Takbir. Allahu Akbar. Al-haq bila nidom yaglubul batil bin nidom. Kebenaran tanpa terorganisir maka akan terkalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Saatnya masyarakat Cilegon wujud bukan tidak toleransi. Setan-setan Batak sirurip di Cilegon pirang ribu tahun ini diganggu tak. Makanya saya kemarin di Cikuasa, kan iki sekarang digawe gereja di Cilegon, bener. Cilegon iki kota kiai, kota santri, 97% Cilegon ini termasuk para kiai. La tahunullah wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kita mengkhianati Allah dan Rasul kalau kita sudah berani khianat kepada ulama-ulama kita yang sudah almarhum, yang sudah almarhumah. Tunggu saat kehancuran. Sing Bojonegara kalau diminta bantuannya siap, saya akan membawa pasukan dari Bojonegara. Allahu Akbar. Karena ini sudah tidak arah Cilegon lagi. Ini menyangkut akidah umat Islam. Iya. Mudah-mudahan Pak Wali Kota kita. Makanya saya sampaikan, kalau sampai Wali Kota menandatangani, saya anggap Wali Kota terburuk sepanjang masa. Betul. Allahu Akbar. 21 ulama dari Cilegon. Saya nama Haji Saiful Hidayat bin Kiai Haji Ahmad Jalaluddin. Oke, seandainya daerah mayoritas Kristen juga melarang bikin masjid, kira-kira apa pendapat Muslim, Pak? Kalian pasti akan bilang, Allahu Akbar, kita jihad. Seperti halnya dulu sebelum ada Islam dan Muhammad ada. Maka cara inilah yang dilakukan Muhammad ketika Islam disebarkan. Turun wahyu, gedebuk jadi Jibril. Quran Surat At-Taubah ayat 123. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh. Terus orang kafir nanya nih ya, kenapa kok Muhammad melakukan hal ini? Rasulullah SAW menjawab di hadis riwayat Bukhari nomor 24. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukannya demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Mungkin si mu'alaf Agustan tadi mengimani ayat ini penggal leher di Quran ini tadi ya. Quran Surat 8 ayat 12.
Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Oh, itu kan hanya berlaku di zamannya Nabi saja, Fatimah. Oke, kalau begitu, yang mau dijadikan teladan sempurna Nabi di zaman sekarang siapa dong? Ingat ya, klaim Islam kan Muhammad adalah Nabi penyempurna dan Nabi penutup para Nabi. Jadi, kalau pada nggak percaya Quran, kata Agustan tadi, sudah sama halnya dengan murtad. Ketika saudara tidak percaya dengan firman Allah, berarti saudara sudah murtad. Kata Buya Sakur, oleh sebab itu yuk kita berpikir, jangan takut murtad dong.